Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everybody. I hope you are all good conditions. And today, Mrs. Mining wants will be continue about the materials. And before this, come on, we pray together. Oke, finish. Nah, anak-anak masih semangat ya? Oke. Pada pertemuan yang lalu itu kita membahas chapter 4. Nanti kita lanjutkan juga chapter 4 pada tujuan pembelajaran yang kedua. Sebelumnya Bu Mining mengingatkan pada kalian, seandainya kalian sudah mengikuti atau sudah membuka YouTube ini pada pembelajaran ini, silakan kalian absen diri kalian ke guru mata pelajaran bahasa Inggris kalian dengan mengangkat tangan atau memberi emoticons dengan hadir di sana. Berarti itu menunjukkan kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya anggap kalian sudah mengikutinya. Oke, Mons, kita ke chapter 4. Di sana kita akan mempelajari tentang how you do it. Pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas sedikit mengenai chapter 4 ini. Sebelum masuk ke materi, perlu juga kalian ingat pada pertemuan yang lalu Bu Mining telah mengatakan tentang atau telah memberi materi atau telah menuliskan di sana mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita gunakan kemarin atau yang kita sampaikan yaitu mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam isi pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks yang berbentuk prosedur. Saya kira kalian masih ingat dengan pertemuan yang lalu. Kemudian tujuannya pada yang pertemuan yang lalu sudah kalian kerjakan apa yang menjadi tujuan kami. Kemudian yang sekarang pada pertemuan ini ada dua tujuan yang kami menghendaki kalian nanti setelah mempelajari atau setelah mengikuti tayangan video ini, diharapkan kalian nanti bisa menuliskan suatu prosedur teks atau cara membuat minuman yang sederhana. Kemudian yang kedua, kami harapkan kalian nanti bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan tentang bagaimana cara membuat minuman yang sederhana itu dengan generic structure yang benar. Kemarin generic structure-nya sudah kami bahas, saya kira kalian masih ingat semua, atau nanti kalau kalian tidak ingat ya dibuka pada materi yang lalu. Kita lanjutkan anak-anak. Silakan kalian mengamati gambar yang ada di tayangan ini. Kalian lihat di sini dengan segarnya macam-macam buah ini. Tentu kalian nanti akan menanyakan untuk apa gambar itu, kemudian bagaimana kita pakai untuk apa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. This example like this, do you know what the picture it is? Misalnya kalian menanyakan seperti ini, mungkin juga ada dari kalian yang menanyakan tentang itu. Kemudian, have you ever drunk it? Pernah enggak kalian misalnya menemukan gambar ini, kemudian kalian membuatnya, kalian meminumnya? Kemudian, can you make it? Misalnya dengan menggunakan itu. Nah, dari pengamatan ini, kalian nanti akan mendapatkan suatu materi, suatu temuan. Setelah kalian mendapatkan gambar-gambar itu, kalian nanti akan meneruskan atau akan membuat buah ini akan saya jadikan sebagai apa. Nah, di sini Bu Mining memberi contoh pada kalian dengan membuat buah ini menjadi orange juice atau kita buat
jus jeruk. How to make orange juice. Kalian tentu masih ingat dengan materi yang lalu. Ada judul, kemudian bahannya, kemudian stepnya. Nah, di sini karena kita mempunyai orange juice atau kita mempunyai jeruk, Bu Mining kepengen membuat orange juice. Yang di sini bahan yang kita siapkan yaitu 50 ml water atau air, kemudian the sweet orange fruits. Tentu saja karena di sini orange juice ya, berarti kalian harus mempersiapkan jeruknya, kemudian sugar according to taste, terserah kalian boleh menggunakan sugar, menggunakan gula atau tidak, terserah. Kemudian menggunakan atau kalian siapkan juga ice cup atau es batunya. Kemudian langkah-langkahnya, anak-anak, langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian siapkan jeruknya atau orange-nya, fruit orange-nya. Kemudian after that setelah itu kupas kulitnya, kemudian ada seratnya ya, seratnya dihilangkan. The next, enter into a blender. Setelah itu kalian masukkan ke blender. May use a juicer to make it more practical. Kalian juga boleh menggunakan juicer apabila di rumah kalian ada. And then berikutnya atau step berikutnya, langkah berikutnya, and combine water, sugar, and ice cup. You can also mix. Oh, ini boleh juga kalian nanti apabila suka dengan madu ya, silakan kalian boleh menggunakan madu di sana. Kemudian then blender for about 3 minutes. Kemudian blenderlah campuran antara air, gula, dan es tadi sekitar 3 menit. And then pour into glass. Kemudian kalian tuangkan di dalam gelas. And the finally orange juice are ready to be enjoyed. Saya kira mudah. Saya yakin kalian bisa semuanya dengan membuat jus orange ini. Kemudian anak-anak di dalam pembuatan tadi itu bisa kita lihat bahwa di dalam how to make orange juice atau bagaimana cara membuat orange juice itu, kita di sana menemukan adanya bagian-bagian atau generic structure. Yang di sini generic structure-nya ada goal, ada judul, kemudian ada ingredient yang tadi sudah disebutkan Bu Mining, kemudian ada step atau langkah-langkahnya. Saya kira untuk arti-artinya itu gampang, kalian kemarin sudah kami jelaskan, mudah-mudahan kalian masih ingat dengan hal itu. Apabila di dalam judul apa yang ada di depan kita, apa yang akan kita buat itu, maka jadikan dia sebagai judulnya. Seandainya di sana kita mempunyai kopi, gula, air, dan sebagainya, so about the judul atau goal di sini, maka kalian buat dengan how to make cafe. Kemudian kalau di sana ada nasi, ada macam-macam sayur dan lain sebagainya, berarti kalian nanti ya goalnya kalian pakai judul membuat nasi goreng dan seterusnya. Kemarin kalian membuat goal atau membuat judul hampir semuanya sudah benar. Terima kasih sekali atas perhatian kalian. Kemudian untuk ingredient juga begitu. Ini ada acuannya kepada judul atau kepada goal. Ingredient, bahan-bahan di sini, seandainya kita mempunyai beberapa bahan yang ada di sana, maka tinggallah kalian membuat judul atau membuat goal itu disesuaikan dengan ingredient. Kemudian ingredientnya di sana kalian jelaskan berapa yang kalian butuhkan. Seperti tadi misalnya pada how to make orange, maka di sana ingredient yang kalian butuhkan ya tentu ada air, tentu ada jeruknya, dan lain sebagainya. Untuk step-step atau langkah-langkahnya juga begitu. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian kerjakan dengan bahan-bahan yang ada di sini? Setelah kalian mempunyai judul, kemudian mempunyai bahan-bahan yang akan kalian buat, kemudian setelah itu kalian siapkan, baru kalian nanti membuat langkah-langkah atau step yang harus kalian jalankan supaya nanti mendapatkan suatu masakan atau minuman yang enak. Kemudian anak-anak,
Di dalam mempelajari apa istilahnya mempelajari teks prosedur itu ada beberapa unsur kebahasaan yang kalian bisa mengamatinya, kalian bisa membacanya, kalian bisa mempelajarinya. Hal itu kalian sering mendapatkan kata-kata seperti ini, unsur kebahasaan ini, kalian bisa melihatnya di modul pengayaan kalian chapter 4, kemudian di buku paket kalian chapter 4 atau di mana saja. Maka kalau di dalam unsur kebahasaan kalian menemukan kata cut, put, kemudian fill dan seterusnya atau istilahnya kalimat-kalimat perintah, maka kalimat itu merupakan kalimat teks prosedur. Di sana kita juga sering menemukan kata atau kita menggunakan kata kerja ke satu atau present tense, verb ke satu. Kalian bisa melihat yang tadi itu, letakkan, kemudian tuangkan, kemudian adukkan, semua menggunakan kata kerja ke satu. Tidak ada yang menggunakan kata kerja ke dua karena pekerjaan itu memang sekarang. And then in the procedure text we can find action verb too. Jadi kita juga menemukan adanya kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan. Di sini juga menggunakan kata kerja ke satu, misalnya mix, kemudian put, letakkan, turn, putarlah, dan lain sebagainya. And then what about the conjunction? Bagaimana dengan conjunction yang menghubungkan antara langkah ke satu dengan langkah yang kedua? Itu sudah jelas dari masing-masing langkah ke satu, kedua, ketiga, seterusnya. Step-step itu kita juga menggunakan kata hubung, misalnya while, selama, then, kemudian next, kemudian after that, setelah itu, dan lain sebagainya. Sering juga kita gunakan kata yang menunjukkan numbering atau angka-angka, misalnya ke satu, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, apabila di dalam suatu teks itu ada unsur kebahasaan seperti ini, maka kalimat atau teks itu dinamakan teks prosedur. Sebenarnya teks prosedur ini anak-anak kalian sudah sering mempraktekkan, sudah sering melaksanakan istilahnya, sudah sering kalian membuatnya. Tetapi kadang karena itu pelajaran bahasa Inggris, kita tidak tahu apakah itu merupakan teks prosedur atau bukan. Tapi suatu bahan, suatu istilahnya langkah-langkah dalam suatu pekerjaan itu namanya suatu teks prosedur kalau dalam bahasa Inggris. Yang jelas kalau dalam bahasa Inggris itu selain kalian harus mengenal adanya masing-masing generic structure-nya, maka kalian juga harus mengenal atau mengerti artinya dari masing-masing kata atau masing-masing kalimat itu. Di dalam prosedur teks tadi sudah dikatakan Bu Mining, selain kalian harus mengetahui generic structure-nya, jadi susunannya apa saja yang ada di dalam teks prosedur itu, bagian-bagian yang ada di dalam teks prosedur itu, kalian juga harus memahami adanya vocabulary atau adanya kosakata yang ada di dalamnya. Apa-apa saja yang ada di dalamnya, misalnya di sana aduklah, sering kita menggunakan kata itu, aduklah, campurkan, siapkan, letakkan, isikan. Kemudian kalau cut, potong, ten, putar, pour, tuanglah. Kemudian kita juga menggunakan kata yang seperti tadi merupakan numbering di sana tadi, first pertama, langkah yang pertama, second langkah yang kedua, next selanjutnya, dan seterusnya. Saya kira gampang anak-anak sampai dengan finally terakhir. Saya kira kalian sudah paham semua. Kemudian anak-anak, di sini Bu Mining akan memberikan sedikit assignment karena ini merupakan pekerjaan kalian yang sering kali kalian sudah kalian kerjakan sehari-hari di rumah kalian sendiri. Bu Mining di sini menginginkan kalian mengerjakan assignment yang diberikan Bu Mining ini. Yang pertama, kalian nanti menulis suatu teks prosedur, tetapi yang sederhana. Jadi terserah kalian.
that you often do every day at home about drink. Tetapi mengenai minuman. The example, how to make a cup of coffee. Misalnya kamu disuruh ayahnya atau ayah kalian membuatkan kopi, disuruh ayahnya membuatkan teh, disuruh ayahnya membuatkan susu, atau disuruh adiknya membuatkan jus buah dan lain sebagainya. Cari istilahnya teks prosedur yang kamu anggap gampang, yang bisa kalian dapatkan sehari-hari di rumah kalian. Bu Mining menginginkan kalian menulis teks prosedur itu yang kalian letakkan pada on color paper. Jadi kalian menuliskannya, kalian letakkan di kertas berwarna. You can do the exercise write this dengan menggunakan tulisan tangan juga boleh. Kalau kalian menggunakan ketikan akan lebih baik lagi. This up to you, terserah kalian. Pokoknya jangan terlalu istilahnya memberi beban pada kalian, supaya kalian nanti dengan mudah mengerjakannya. Setelah kalian tulis, setelah kalian nanti ketik mengenai teks prosedur itu, yang kedua, kalian nanti mempraktekkan apa yang you wrote, yang kamu tulis di sana. And don't forget to take a photo about this. Dan kamu jangan lupa memotret atau memoto tentang hal itu. Misalnya begini, kalian membuat sebuah secangkir kopi. Membuat secangkir kopi. Bahan-bahan yang kamu butuhkan apa? Misalnya di meja kalian itu sudah ada kopi, sudah ada gula, kemudian sudah ada gelas dan lain sebagainya. Maka bahan-bahan itu kalian foto, kalian ikutkan di dalam pengumpulan tugas itu. Kemudian caranya bagaimana? Misalnya tuangkan satu sendok teh kopi ke dalam gelas. Maka pada saat kalian menuang itu, silakan kalian memoto, minta tolong adiknya atau ayahnya, terserah kalian. Setelah difoto nanti diikutkan dalam pengumpulan tugas itu sampai nanti selesai. Terakhirnya sampai nanti kalian foto. Jadi misalnya kopinya sudah selesai dibuat, maka kopinya dimunculkan fotonya di situ. Setelah itu kalian kirim ke guru bidang studi. Anak-anak, penugasan ini nanti kalian bisa mengirim lewat link yang sudah kami kirim ke kalian lewat WA group. Seperti kalian tadi absen juga lewat WA group, maka di sini nanti tugasnya juga begitu. Kalian nanti mengirimnya lewat grup kelas. Mengirim tugas-tugas itu lewat grup kelas. Kalian minta bantuan pada saudara-saudara kalian atau pada adik-adik kalian, terserah. Pokoknya yang penting kami guru bahasa Inggris kepengennya menerima dua tugas tadi, menulis teks prosedur, kemudian kalian mempraktekkan apa yang kalian tulis itu. Cari materi yang sederhana. Nah, anak-anak, saya kira pembelajarannya sampai di sini dulu. Kalian melakukan semacam refleksi. Nanti juga kami tunggu di WA grup kalian. WA grup kelas kalian. Kemudian Bu Mining juga ingin kalian nanti bertanya seandainya kalian mengalami kesulitan. Kemudian jangan lupa kalian nanti mengirimkan tugas ke link yang kami kirim lewat grup kelas kalian. Dan yang paling penting lagi,
hari ini saya minta maaf sekali, saya ingatkan sekali lagi, absen silakan kalian mengirim lewat grup kelas seandainya kalian sudah mengikuti tayangan ini. Jadi seandainya kalian hadir ya silakan lewat grup kelas dengan mengatakan menuliskan hadir, atau kalian silakan terserah kalian. Pokoknya Bu Mining hanya mengingatkan kalau kalian sudah mengikuti atau melihat tayangan video ini. Kemudian anak-anak, untuk materi berikutnya nanti kita mengadakan pertemuan masih teks prosedur, nanti pertemuan yang ketiga. Jadi pertemuan yang ketiga. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Saya minta maaf apabila di dalam di dalam pemberian materi ini masih kurang berkenan di hati kalian, dan saya berharap you always good conditions, kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat di rumah. Didn't boring about this, jangan sampai kalian bosan-bosannya. Stay at home, jaga kesehatan kalian dan lain sebagainya. Oke anak-anak, saya akhiri sampai di sini. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.